Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai korelasi, ya, mengenai hubungan nilai dari R atau nilai dari korelasi dan penyebaran data dari garis regresi. Hari ini kita akan latihan soal ya. Cuman sebelum kita ke latihan soal ada beberapa info yang harus kalian pahami. Di sini ada kalimat, ini tidak usah ditulis tidak apa-apa, hanya sebagai just info saja. Terlihat bahwa jika nilai mutlak dari R semakin mendekati 0 atau semakin kecil, maka semakin lemah atau tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Seperti yang Pak Adi jelaskan pada minggu yang lalu ya. Berarti sama seperti ini. Kalau R-nya mendekati 0 berarti korelasinya nanti juga semakin rendah. Sedangkan jika nilai mutlak dari R itu semakin mendekati 1 atau semakin besar, maka semakin kuat juga korelasi antara variabel X dan variabel Y. Mengapa kita menggunakan konsep mutlak dari R? Perlu diingat bahwa nilai R itu sama dengan min 0,97 memiliki korelasi lebih kuat dibandingkan dengan R 0,62 karena tanda negatif di depan angka hanya menunjukkan arah tren saja yang berkorelasi negatif. Ini just info ya, kalau misalnya hasil R itu adalah 0,97 dan 0,62, yang paling kuat adalah min 0,97. Min hanya menunjukkan arahnya saja. Jadi kita tinggal melihat nilainya. 0,9 dengan 0,6 lebih banyak 0,9 dan mendekati 1. Berarti nilai R min 0,97 itu lebih kuat alias hubungan X dan Y semakin erat dibandingkan 0,62. Kita lanjutkan kembali. Supaya suatu nilai R dapat mendeskripsikan lebih jelas tentang suatu korelasi antar dua variabel, maka terkadang nilai koefisien korelasi R sering dibuat dalam interval tertentu dengan deskripsi tingkat hubungan korelasi masing-masing. Perhatikan tabel ini sebagai pedoman menentukan deskripsi tingkat hubungan korelasi. Ini nanti silakan ditulis ya. Ini nanti silakan ditulis mengenai tabel 3.2 yaitu tingkat hubungan korelasi. Nah, ini nanti silakan ditulis sambil saya jelaskan. Kalau nilai R-nya nanti 0, maka tidak ada korelasi. Kalau nilai R-nya itu min 0,3 sampai 0 atau 0 sampai 0,3 itu tingkat korelasinya rendah. Kalau min 0,7 sampai min 0,3 atau 0,3 sampai 0,7 itu tingkat korelasinya sedang atau cukup. Kemudian kalau korelasinya itu min 1 sampai min 0,7 atau 0,7 sampai 1 itu korelasinya kuat. Dan kalau korelasinya itu min 1 ataupun 1 berarti korelasinya sempurna, di atasnya kuat, ya. Rentang nilai R dan deskripsi yang tertera pada tabel merupakan salah satu model saja yang menggunakan untuk mendeskripsikan tingkat hubungan korelasi antara dua variabel.
Jika kalian mencari di berbagai buku atau sumber lain, maka kalian akan memperoleh model yang berbeda lagi karena adanya perbedaan rentang dan derajat tingkat hubungan korelasi. Ya, berarti kalau nanti kalian membuka atau mencari buku yang lain, kemungkinan besar tingkat korelasinya itu berbeda dengan yang di sini. Oleh karena itu, dalam nanti kalau kalian sudah kuliah, kemudian sudah mencapai tingkat akhir yaitu skripsi, pasti kalian akan menghitung nilai korelasi. Nah, di menghitung nilai korelasi itu tergantung kita mengacunya pada korelasinya siapa, gitu ya. Berarti tingkat korelasi yang kita pahami di sini ada tidak korelasi, lemah, cukup, kuat, dan sempurna. Ada 5 tingkatan. Mari kita ke contoh soalnya saja. Kita ke latihan 3.5. Ini nanti silakan soalnya ditulis, gambarnya ditulis, dan ditentukan nilai R-nya. Pasangkan kelima diagram pencar berikut ini dengan nilai korelasinya dengan pilihan min 0,95, min 0,5, 0, 0,5, dan 0,95. Kalian tentukan nilai R-nya berapa. Tapi dengan catatan harus melihat gambarnya dan memahami gambarnya. Gimana caranya? Ingat, kalau semakin pencar datanya berarti nilai korelasinya mendekati 0. Sebaliknya kalau semakin rengkat rengkat dalam bahasa Indonesia, semakin dia itu berdekatan diagram pencarnya berarti nilai diagram pencar akan mendekati 1. Kemudian dalam memilih negatif ataupun positif harus dilihat arah dari trennya. Ya, kalau trennya nanti seperti ini berarti dia positif. Kalau trennya gini berarti dia negatif. Oke. Berarti jawaban R-nya itu ada di sini. Kalian tinggal menentukan kira-kira R-nya yang mana. Gitu ya. Lanjut. Di soal yang nomor 2. Berikut ini adalah 8 kumpulan data buatan. Tentukan nilai R untuk setiap kumpulan data. Jika memungkinkan tanpa perlu menghitung, gambarlah sketsa diagram pencarnya untuk membantu penentuan nilai R ini. Ini Pak diharap kan ada 8. Kalau 8 mungkin terlalu banyak. Oke, karena terlalu banyak, mungkin kita pilih 3 saja, kita pilih 4 saja. Yang atas 2, yang bawah 2. Kita pilih A sama B. Kemudian yang angkanya kecil saja. E dan F. Kalian gambar diagram pencarnya ya. Di sini tugasnya berarti yang nomor 2 adalah banyak sekali. Yang pertama adalah membuat diagram pencar. Kemudian yang kedua adalah menghitung R-nya. Rumus R kemarin sudah kita tulis di atas. Yang rumusnya sangat panjang sekali. Berarti kita harus menghitung SSXY, menghitung SSXX, dan menghitung SSYY, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. Ke rumus korelasi produk momen atau R-nya. Oke, silakan kalian nanti menggunakan kalkulator tidak apa-apa untuk membuatnya. Oke, jika berarti pembelajaran hari ini cukup selesai ya. Berarti tugasnya ada 2. Di nomor 1 itu tadi cuman menentukan nilai R-nya berapa karena sudah ada. Kemudian di nomor 2
Ada 4 tabel yang dipilih, kemudian gambarkan diagram pencarnya dan hitung nilai dari R-nya. Silakan bekerja secara berkelompok. Bukan berkelompok, maksud saya bekerja secara berdiskusi, tapi mengerjakannya satu anak satu. Begitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Pak Adi melalui WhatsApp. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Mohon maaf, Pak Adi belum bisa melakukan Jimit pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.